Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reski Ginanjar di program Apip Channel. Akhirnya bisa berjumpa lagi dengan bukan hobi ya. Kalau saya bilangnya ini pendekar tulisan. Saya kan setiap waktu menulis bahkan di Solo Pak kemarin GG. Terus bertanya kabar, apa kabar petisi 100? Ya jalan terus. Jalan terus. 100. Jadi kemarin ke MPR menggaungkan petisi 100 dibacakan di MPR, luar biasa ya. Pak Rijal Padilla, pemerhati politik dan kebangsaan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kita bahas bukan petisi 100 dan bukan patung juga. Tapi ini yang lagi menggentarkan Indonesia. Saya bilangnya menggentarkan karena kita langsung saya ucapkan bahwa yang disebut atau yang diucapkan Rocky Gerung selalu menjadi fenomenal. Dan saya pun dikirim berita langsung dari beliau mengenai tulisannya tentang Rocky Gerung, yaitu Rocky Gerung tidak melanggar hukum, dan luar biasa ini di salah satu media online yang baca sudah 1.500 dan sudah dibagikan sebanyak 590 kali. Pak Rijal Padilla, terkait bajingan tolol nih yang dilontarkan Rocky Gerung sekarang menjadi polemik lagi. Tapi di sini saya garis bawahi judulnya Rocky Gerung tidak melanggar hukum. Bisa ceritakan? Ya, apa yang dikemukakan Rocky Gerung di forum buruh ya di Bekasi, saya kira itu tidak keluar dari kualifikasi dan gayanya Rocky Gerung. Jadi harus dilihat bahwa Rocky Gerung itu punya gaya, punya style ya dalam menyampaikan pandangan dan aspirasinya. Harus dilihat ke sana, gitu sehingga membacanya menjadi wajar. Satu itu. Yang kedua, ungkapan yang dikemukakan melalui kemudian media menyiarkan begitu kan, jadi viral itu sebenarnya hal yang biasa saja ya kan? Termasuk kalimat bajingan tolol atau bajingan pengecut gitu kan. Saya kira harus bacanya konteksnya adalah mengkritik gitu ya, mengkritik pemerintah, mengkritik kepala negara yang melakukan kunjungan atau diundang Xi Jinping gitu ya, dikawin ke Beijing atau ke Cina, Chengdu gitu. Jadi soal menawarkan IKN dan lain-lain lah. Jadi itu konteksnya, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kebijakan seperti itu kualifikasinya bukan normal dan wajar gitu, bukan sebagai kepala negara yang baik, maka dikritik sampai dengan bahasa seperti itu, bajingan lol misalnya ya. Itu kan bajingan juga ada mana lain kan, dia kemudiannya dibongkar-bongkar kan, jadi size kuda apa itu ya gitu, bajingan. Tapi dari sana kata Pak Rijal terlihat ada ujaran kebencian, tapi soalnya gini, kalau kata saya pribadi nih yang milenial ya, udah bahasa biasa kalau tolol, bajingan itu kadang suka candaan, tapi apakah ini kadang-kadang dekat ke tahun titik anjir, katanya anjing kan ke orang-orang biasa gitu kan, mana monyet juga lah ya, itu biasa gitu ya. Makanya harus melihat pada kebiasaan narasinya Pak Rocky Gerung gitu, dia dungu itu kan biasa itu gitu kan. Dan ternyata ketika ditujukan ke Presiden Jokowinya sendiri nggak merasa terhina. Itu malah disebutnya masalah kecil gitu, itu dilihat begitu. Makanya pasal 218 KUHP yang tadinya berkaitan penghinaan ditolak kan oleh Mabes Polri. Tapi ini kelihatannya nuansa politik gitu kan, sehingga dicari-cari. Nah, cari-cari kalau misalnya 218 nggak bisa apa ya gitu, kaitkanlah ke undang-undang 1 tahun 1946 gitu ya. Itu pasal 14 dan 15 berkaitan dengan bohong atau kebohongan atau menyiarkan berita bohong menimbulkan keonaran. Itu. Nah, kalau itu ditarik ke situ gitu, terus saya punya masalah juga, benar nggak masuk gitu kan pada delik itu. Iya. Nah kan di sini kan ditulis juga apa, kabar bohong itu adalah kalimat ambisi Jokowi adalah mempertanyakan legasinya. Itu gimana maksudnya tentang kabar bohong? Maksudnya begini, kalau yang berkaitan dengan
keberangkatan ke Cina itu kan fakta, nggak ada bohong, nggak ada bohong. Bahwa Jokowi mempertahankan legasi gitu ya, itu bukan bicara fakta, bicara tentang opini gitu ya, opini Rocky Gerung, pendapat Rocky Gerung, pandangan Rocky Gerung tentang peristiwa itu, dan itu hak, tidak berkaitan dengan bohong atau benar itu mah, itu kan pendapat. Ketika orang berangkat ke sana, mau apa ya orang itu, kita pilih pendapat bahwa orang itu mau ini mau itu, kan boleh, itu kan sebelum ada konfirmasi. Dan ternyata tidak ada konfirmasi berkaitan fakta. Jadi soal bohong itu soal fakta itu pada situ. Itu. Nah, terus kalau menurut pandangan Pak Rijal Padilla nih, apakah yang diungkapkan Rocky Gerung itu adalah bentuk atau yang sudah menggumpal karena ketidaksukaannya dengan kebijakan-kebijakan presiden? Iya, saya kira itu kebijakan presiden yang aspirasi masyarakat juga pertanyakan. Yang kemudian dipertanyakan dan dinyatakan oleh Rocky Gerung, gitu kan, dan wajar itu kan, kok mesti harus menawar-nawarkan IKN ke Cina, misalnya kan begitu, itu wajar, semua orang mempertanyakan itu wajar, itu kan dibahasakan oleh Pak Rocky Gerung, jadi nggak ada bahasa ujaran kebencian. Berarti yang saya simpulkan di sini Pak Rijal itu intinya tidak melanggar hukum gitu ya. Jadi apa yang diungkapkan oleh Pak Rocky Gerung tidak melanggar hukum. Pasal 14 ayat 1 ayat 2 15 Undang-Undang 1 nggak terpenuhi unsurnya gitu. Nah, terus kalau misalkan demikian lah, tapi kok ada pejabat publik yang kemarin merespon menghina presiden itu tidak boleh, akan saya lawan gitu, sekelas dari pihak istana tuh. Iya, itulah. Kan, padahal itu pejabat publik, masa ke rakyat seperti itu ya? Bisa, itu berlebihan ya. Taruhlah Pak Muldoko ya. Nah, Pak Muldoko, terima kasih udah disebutkan. Iya, saya kira iyalah beliau. Tapi itu kan berlebihan, nggak pantas, nggak layak. Apalagi mau mengatakan siap melaporkan, apa kepentingannya? Yang berhak melaporkan itu Presiden Jokowi sendiri. Karena yang mungkin dianggap terhina. Tapi kan enggak. Gitu, kalau soal penghinaan dia udah batal lah itu mah, gitu kan, Mabes juga sudah menolak, betul, gitu kan? Betul. Nah sekarang yang soal ini tadi 14 itu kebohongan membuat keonaran, jadi soal bohong dan soal onarnya perlu didiskusikan juga, itu nggak semudah itu, onar enggak, membuat onar tidak, gitu kan, kemudian juga bohong enggak, bohong itu begini para student, sering salah sekali dalam menafsirkan pasal ini. Bohong itu kalau awalnya kita menyebut itu masih abu-abu, benar enggak. Nanti setelah dinyatakan oleh sesuatu orang misalnya, begini faktanya, baru itu bohong. Setelah itu kita berbicara lagi, maka itu bohong. Gitu. Kalau ini fakta benarnya belum ada, nggak ada bohong. Gitu. Apalagi ini opini. Ini pendapat, gitu kan? Ini pandangan dari seorang Rocky Gerung, nggak ada bohongnya. Menurut saya harus luruskan, seperti kasus Gus Nur. Gus Nur juga sama. Jadi katanya ijazahnya tidak asli, yang aslinya nggak ada, maka nggak ada bohong. Kecuali kalau ini asli loh, setelah tahu ini asli, kita bicara tentang ketidakaslian, bohong. Gitu, ini yang sering salah itu begitu Pak Restu, termasuk Rocky Gerung. Kan tidak ada pembicaraan fakta benernya gimana. Ya, jadi nggak ada bohong kalau bener nggak ada. Gitu Pak. Luar biasa ya Pak Rijal. Jadi apa tuh itu maksud yang ngelaporin apa Pak sebetulnya? Ya politik. Jadi sebetulnya malah terbalik kalau bicara tadi ujaran kebencian, justru kebalikannya, benci pada Rocky Gerung, gitu kan. Nah dalam beberapa kasus Rocky Gerung udah punya tabungan, seperti kasusnya Beni ya kemarin itu kan, yang membuat penilaian malah bukan penilaian, malah ujaran lagi penghinaan kepada Rocky Gerung. Kalau itu jelas, kalau Rocky Gerung laporkan clear, malah bisa kena. Jadi sebetulnya
saya lihat tidak ada ujaran kebencian, tidak ada kebohongan, dan tidak membuat onar. Jadi selesai. Dan di sini juga harusnya publik juga tahu juga bahwa pejabat publik itu terbuka sebenarnya untuk dikritik, untuk dicaci, untuk Iya. dimaki. Terus si komen jadi pejabat publik itu kan pasti harus siap juga. Gitu. Itu masalahnya. Itu yang mungkin gitu belum. kan. Kalau misalnya nggak siap untuk dikritik ya udah turun dong. Makanya ada TAP 6 TAP 6 tahun 2001. Kalau dia sudah tidak lagi mampu dan siap menerima kritik, mundur. Nah, itu, Oke. itu. Dan petisi 100 berhubungan erat dengan kualitas dari seorang presiden gitu kan, tentang kemampuannya. Oke, kalau gitu kesimpulan terakhir. Ya, Kalau kesimpulannya Rocky Gerung jalan terus. jalan terus Ya ya. kan? Kalaupun nanti dikriminalisasi, saya kira masyarakat juga tidak tinggal diam. Karena Rocky Gerung juga adalah seorang figur yang merepresentasi aspirasi rakyat dan masyarakat mengenai berbagai kelemahan dari pemerintahan Jokowi. Betul, karena bagi saya juga pribadi yang milenial, kemarin juga bikin TikTok Rocky Gerung, membantu mencerdaskan kehidupan berbangsa. beliau Itu, juga. saya kira beliau pendidik lah. Pendidik, Ya, walaupun dengan bahasa seperti itu, ya kan bahasa kan boleh bervariasi. Masa semua orang sama bahasanya? Enggak dong. Kalau Yang di penting mata- nggak melanggar hukum. Kalau di mata Pak Rijal, Bung Rocky seperti apa sih? Beliau Yang terlihat di media. Rocky itu kan cadas, keras, Iya. gitu kan, gerung, menggerung-gerung, gitu kan. Jadi Dengan akal sehat. beliau itu memang punya prinsip, gitu kan, dan prinsipnya positif demi kebersamaan dan kebaikan rakyat, gitu, dengan cara mengkritisi kebijakan yang keliru, gitu. Saya kira beliau orang yang berprinsip dan tegas, gitu. Jadi insya Allah kalau saya lihat juga sekarang nggak akan menyerah, gitu. Kalau daerah. Oke, Insya Allah, siap. kelihatan. Karena kemarin juga minta maafnya hanya untuk Minta keonaran. maaf soal kegaduhan, Kegaduhan, gitu kan. Itu sebenarnya sikap yang menyatakan beliau bukan orang yang nggak mau tahu loh, gitu. Justru pengetahuan dan etikanya juga cukup tinggi, gitu sebetulnya, gitu Betul. kan. Hanya soal narasi saja yang dikemukakan dan bukan untuk menggaduhkan masyarakat. Tujuannya, itu tujuannya. Karena di dalam delik 14 ayat 1 itu ada sengaja membuat keonaran. Dia tidak pernah punya kesengajaan untuk membuat keonaran, gitu. Tidak ada. Itu gambarannya. Pak. Oke, kalau gitu Pak Rijal, Kesimpulan terakhir, kita bersama Rocky Gerung. kita bersama Rocky Gerung ya. Baik, begitu penulis dan milenial saya juga Milenial bersama juga Rocky bersama Gerung. Rocky Gerung. Baik, kalau gitu Pak Rijal terima kasih. Sama-sama Kang Heru. Semoga restu. petisi 100 ya. Amin. Amin. Dan jangan, yang penting jangan berhenti menulis Pak. Insya Saya update terus Pak. Baik, kalau gitu terima kasih seluruh penonton di Habib Channel atas waktu dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.